Kenapa disebutkan di Quran itu banyak sekali nama Musa daripada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena teman-teman, Al-Quran itu turun kepada Rasul selain sebagai mukjizat, sebagai wahyu, ya, juga sebagai penggugah hati Nabi ketika kemudian tantangan dakwah begitu berat yang dihadapi oleh Rasul. Maka kemudian Allah sampaikan kisah-kisah para nabi. Salah satunya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu nabi yang pertama. Nabi Musa adalah nabi ulul azmi. Ya, ulul azmi itu nabi yang stok kesabarannya luar biasa. Stok kesabaran, ketabahannya luar biasa. Yang kedua, di situ ada musuh yang begitu jelas digambarkan oleh Allah, siapa? Fir'aun. Jadi kalau kemudian Nabi menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya di zaman itu, ya, Allah menceritakan, mengkisahkan kepada Rasul bahwa dulu juga ada seorang Nabi yang diutus, saudaranya, masih saudara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini untuk menguatkan Nabi ketika menghadapi tantangan dakwah. Ya, sebetulnya bukan hanya Nabi Musa, walaupun secara teks, ya, zahiriyah, zahir di Quran itu banyak sekali disebutkan kisah Nabi Musa, termasuk di surah Al-Baqarah. Dan yang kedua, kenapa Nabi Musa diceritakan? Karena Nabi Musa itu menghadapi satu kaum, satu umat, ya, yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa? Bani Israel. Bani Israel, ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Bani Israel itu akan melakukan kerusakan di muka bumi. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Maka setiap nabi ada namanya musuh. Nabi di Madinah juga menghadapi musuh, baik musuh yang tidak terlihat, syaitan, iblis dan seterusnya, dan musuh yang terlihat siapa? Salah satunya orang-orang Yahudi yang memusuhi kaum muslimin. Dan sampai hari ini kan ada namanya apa? Lobby-lobby Yahudi, ya. Yahudi ini walaupun komunitasnya kecil, hanya 5 juta apa berapa gitu, ya, bahkan mungkin ada lebih sedikit, tapi kemudian menguasai lini-lini kehidupan. Yang terbaru hari ini di FB teman-teman, itu banyak sekali simbol-simbol Yahudi, kayak ada bintang David, terus ada tulisan dalam bahasa Ibrani, terus ada manorah. Manorah itu kayak lilin gitu, ya. Kenapa? Ya wajar lah, bukan wajar maksudnya, karena mereka pendiri Facebook juga punya darah Yahudi, ya. Makanya disebutkan kalau kita lihat begini, urutan Quran, urutan Al-Quran ini pendapat beberapa pakar, ya. Kenapa setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah? Al-Baqarah itu apa? Sapi betina kan teksnya. Menceritakan apa? Menceritakan tentang karakteristik orang-orang Yahudi. Makanya musuh eksternal umat Islam, ya, siapa? Salah satunya orang-orang Yahudi. Walan tando'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kedua Ali Imran. Ali Imran itu menceritakan siapa? Keluarga Imran. Ada di situ kisah Maryam, ada di situ kisah Nabi Isa. Ya, siapa yang mengakui bahwa kaumnya Nabi Isa, ya, atau pengikutnya Isa? Siapa? Orang-orang Nasrani. Ya, makanya kadang umat Islam itu dimusuhi juga oleh orang-orang Nasrani. Yahudi, Nasrani. Kemudian apa? Surah apa yang berikutnya? An-Nisa. Ujian berikutnya akan datang dari An-Nisa. Siapa An-Nisa? Perempuan. Ya, makanya hati-hati, kata Nabi, ittaqu fitnatan nisa. Takutlah engkau dengan ujian yang namanya perempuan. Perempuan apa diuji dengan laki-laki? Iya, tapi lebih banyak perempuan ujiannya bukan dengan lawan jenis, tapi dengan apa? Dengan hal lain, ya, dengan hal lain, dengan perhiasan, dengan belanja, itu perempuan. Kalau laki-laki ujiannya perempuan. Maka ujian berikutnya An-Nisa. Dan itu sudah fitrahnya manusia, ya. Kan ada begini, ya, ya begitu, ya, fitrahnya begitu. Kemudian setelah An-Nisa apa? Al-Maidah. Al-Maidah itu apa? Hidangan, makanan. Manusia akan diuji berikutnya dengan makanan. Sudah Al-Maidah apa?
Al-anam, binatang ternak. Diuji dengan apa? Binatang ternak, kendaraan. Berikutnya apa? Setelah al-anam, al-a'raf. Al-a'raf artinya tempat yang tinggi. Manusia diuji dengan kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Ya, makanya kenapa Nabi Musa yang banyak diceritakan, banyak sekali di situ ada beberapa alasan. Satu, Nabi Musa ulul azmi, musuhnya jelas Fir'aun. Yang ketiga, Nabi Musa menghadapi Bani Israel, yang Bani Israel itu sampai hari ini ya membuat kerusakan membuat semacam permusuhan terhadap umat Islam itu sangat jelas-jelas. Sampai hari ini Palestina dijajah oleh orang-orang Yahudi ya. Wallahu taala alam.